Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk memainkan game One Piece Bond Rush. Dimana di sini kita akan membahas tier list untuk season terbaru di season 145 ke 46. Nah, dimana di sini sisa 1 jam lagi ya reset season dan aku sudah memainkan liga cukup banyak ya, sampai poinku 10.000 dan di sini aku nggak masuk ke rank legend ya, karena di Android ternyata kalau mau legend itu harus 20.000 poin. Wow, banyak banget ya. Jadi masuk ke diamond aja lah. Oke, kita langsung aja ke bagian best top player yang ada di OPBL. Langsung saja ya, untuk survei karakter apa aja sih yang mereka pakai. Let's go. Kita lihat dulu ya, kira-kira yang mana nih yang cocok. Oke, top 6 kita lihat nih, pakai apa dia. Guard, Akainu, Kizaru. Wah, ini tim apa sih ini? Ini tim challenge battle kayaknya ya. Set. Moka. Semoga kagak ngejong ya. Sabo dan Shanks. Wow. Kombinasi yang cukup mengerikan, dimana di sini duo runner dengan damage yang cukup sakit ya. Menarik. Sabonya balance ternyata ya, dan buildnya adalah capture push. Bagus juga. Coba kita ke bawah. Bukri. Kita coba nih Bukri nih. Wow, guard. Wah, ini karakter challenge battle nih, atau entah dia ngetrol ya. Aneh juga sih. Kenapa pada berganti char ya? Gara-gara last season kah? Roger dan Blueno. Wow. Di sini memang Roger cukup bagus sih. Dan ini sangat mengejutkan ya. Tumben banget orang make Roger loh, asli. Wow, luar biasa. Omar, kita lihat nih Omar pakai apa nih. Wih, Kitlau dan Jinbe. Wow, really? Seriously ini pakai Jinbe? Wah. Oke. Aku belum pernah nyoba Jinbe ya, tapi kalau misalnya di nalar untuk di era sekarang bagus banget sih. Bisa buat lawan Sabo. Menarik. Jinbe loh, wow. Coba kita lihat dari Korea ya. Candy. Kita lihat. Sabo dan Guard. Wow. Meta biasanya ya, meta pasaran. Oke, Koro coba Koro. Wih, Sabo B4 udah dipakai loh. Duet sama Garp ya. Gila banget loh. Sabo B4 udah dipaksa buat nyabut flag. Syukur-syukur kalau nggak kena Galaxy Impact ataupun Blue Hole ya. Itu syukur-syukur. Coba nih dari Cina atau Jepang nih kita lihat nih. Sabo dan Shanks. Meta runner. Korea nih. Sabo dan Kujan. Oke. Double green element. Ini bagus banget sih. Kombinasi yang cukup mengerikan. Menarik. Oke. Coba kita lihat. Negan. Guard dan Shanks. Menarik. BTW di sini aku nggak ngelihat Snake bahkan Kaido ya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan dua karakter tersebut? Roger dan Luffy nikah. Wow, ini dia. Wow, kenapa ya tiba-tiba banyak yang pakai Roger, cuy? Padahal aku belum nyobain sih sehebat apa Roger di era sekarang. Tapi menarik ya, kita ada 2 kali nemu Roger loh. 2 kali, bener-bener. Apa nih metanya?
Hujan dan Sengs, oke. Dan nggak nemu sama sekali karakter biru ya, serius. Karakter biru kayaknya udah habis. Oke, last ya, top 49. Eklan, Kujan dan Blueno. Oke, satu-satunya karakter biru yang aku temuin ya Blueno doang. Sisanya kayaknya nggak ada deh. Oke, aku udah nemu nih tier list untuk daerah sekarang ya. Berdasarkan survei dan berdasarkan pengetahuanku tentang game OPBR. Oke, kita langsung aja nih ke tier listnya. Yang kita rapiin berarti langsung ke paling atas ya. Kita langsung ke paling atas, dimana di sini yang kita pindahin itu ada beberapa karakter yang tidak kita temuin di liga, yaitu Snake. Yap, Snake udah turun. Tapi Snake di sini masih oke sih. Ya, masih oke banget. Buat nahan Sabo di sini Snake damage-nya masih cukup sakit. Kalau kalian sukses nembak pakai skill 2 Snake. Jadi kalau misalnya kalian bisa kenain dari ini, itu Sabu itu bisa langsung sekarat, bahkan bisa aja langsung mati. Karena damage-nya Snake yang skill 2 ini 100% ke runner. Pastinya sakit sih, tapi kenapa nggak ada yang make ya? Untuk skill satunya juga lumayan loh. Skill satunya. Di sini Sabu kan dia pasti bakal langsung selalu megang flag. Nah, Snake itu bakal dapat cooldown skill 1 sama bakal langsung dapat recovery HP sampai 50% nih. Ya, thread yang ini yang ke atas nih. Tapi kenapa ya nggak ada yang make lo? Aneh banget sih. Ya udahlah ya. Kalau menurutku Snake masih usable buat rotasi daripada pakai Kujan ya. Lebih bagus Snake. Lalu di sini untuk ekstrim yang terkuat sekarang masih dipegang sama guard dengan killernya yang sangat ngeri. Lalu untuk di bagian runner di sini masih dipegang Sengs ya. Garp Sengs ini udah lagi bagus-bagusnya performanya. Kemudian Kobe di sini agak turun ya, Kobe. Di sini Kobe menurun penggunanya ya. Gak ngerti kenapa. Langsung saja Sabo kita masukin ya, walaupun di sini kita belum bahas karakter lain. Sabo itu sekarang di bawahnya Garp. Sabo. Lalu yang kemarin yang belum aku masukin yaitu Koala, dimana di sini dia tipe karakter BP yang supportnya bagus banget, yaitu masuk ke karakter bagus. Ya, buat buff sistem di tim untuk ngebuff karakter selanjutnya itu oke banget si Koala, jadi double buff ya. Lanjut lagi di sini Roger ya. Roger itu di era sekarang lumayan sih, lumayan oke. Tapi performanya cukup menurun ya, cukup menurun, dan yang make kayaknya di liga sudah sedikit banget karena dikuasai sama guard. Jadi kalau misalnya kita maksa pakai Roger itu boleh aja buat comeback di menit-menit akhir, bagus. Tapi sayang banget kita taruh dia di tier S. Lalu Blueno masih oke banget ya, satu-satunya char BP yang bisa dibilang strong parah. Kemudian Yamaes oke. Rob Lucy masih oke. Masih oke buat lawan hujan. Lalu di sini yang cukup mengagetkan ya, yaitu Meta Roger. Tiba-tiba kita nemuin 50 player top global ada yang pakai Roger 2 orang. Dan itu di nalar sih harusnya masuk akal ya, kenapa dia masuk ke meta. Yang pertama, Roger di sini itu sangat kuat buat lawan Sabo dan bahkan Kujan sendiri. Ya, karena dia itu memiliki kekuatan skill Kamusarinya bisa ignore objek dan bahkan bisa melakukan knockback effect. Jadi kalau bisa dicoba, kalian bisa tes sendiri aja ya. Nanti aku bakal tesin kok, tapi aku belum record juga. Di sini skillnya Roger memang cukup bagus untuk lawan Sabu dan Kujan. Ada increase damage, kemudian ada stacking juga nih. Kalau lawan Sabu sekali kamu sari udah pasti mental ya pas lagi dia cabut flag juga. Dan kalau misalnya stacking kita udah tinggi, harusnya kita bisa one shot Sabu. Itu pun kalau kita bisa stacking, karena di liga juga lawannya Garp ya, itu akan sangat cukup berbahaya kalau kita pakai Roger secara sembarangan. Tapi kalau mekanik kita jago, kita bisa ngedodge, kita bakal tetap menang kok. Jadi Roger ini bisa dibilang hero
apa ya, hero gambling sih. Kadang dia bisa ngelawan kalau mekanik bagus, kadang dia jelek kalau mekaniknya lagi buruk. Daripada pakai Roger Dark ya, ini agak sulit kalau digeprek sama guard. Lanjut lagi ya, ini udah untuk tier ngepush. Buat ngepush seperti itu enak. Lalu di tier S, dimana di sini karakter yang cukup ngegendong sekarang ada yang bagus yaitu Luffy Nika dan Kalgara ya. Luffy Nika lagi naik sama si Kalgara. Yap, Kalgara di sini buat ngeciduk Sabo. Luffy Nika juga bisa buat menciduk Sabo, dan di sini damage-nya Luffy Nika itu nggak main-main loh ya. Buat lawan Sabo oke banget karena dia memiliki knockback effect. Sama satu lagi dia juga bisa memiliki ignore defense. Lumayan. Lalu di tier S yang turun sekarang yang cukup tidak terlalu kepake ya untuk daerah sekarang yaitu Uta Halloween. Aku udah nggak nemu Uta Halloween ya di liga, dan memang kayaknya udah beban banget, udah nggak enak pakai. Shanks Film Red masih oke. Kaido oke, Snake oke, Jabra masih oke ya di tier S, Yamato, Albert oke. Kid and Law oke, Kid and Law turun ya tier A ya. Untuk Sanji di sini lumayan, untuk Sanji kalian bisa pakai ya. Dia lumayan ngegendong tapi mekanik kalian harus ikutan main ya. Jadi jangan sembarangan pakai Sanji. Lanjut lagi tier A ya. Untuk tier A nampaknya di sini banyak yang berubah ya. Untuk di tier A dimana kalau kita akan menurunkan beberapa karakter dan menaikkan beberapa karakter. Yang pertama ada Marco. Di sini Marco sudah tidak terlalu bagus. Kemudian Blue Betty juga turun karena di sini era Shanks comeback ya. Jadi cukup berbahaya kalau misalnya kita pakai Blue Betty, bakal jadi samsak. Kemudian di sini Kaku naik ya. Kaku ternyata cukup bagus buat lawan Sabo. Kalian bisa coba sendiri. Lanjut lagi di sini di mana Brody ya. Brody ini cukup bagus buat lawan runner, apalagi dia memiliki pasif anti runner. Kalian bisa coba untuk di liga memakai Brody untuk lawan Sabo. Nah, damage-nya Brody ini cukup ngeri juga loh ya. Kalau kalian mau cek di sini, kalau dia nyerang tipe karakter runner, damage-nya dia itu meningkat, dan meningkatnya cukup drastis. Nih, 200% loh ya. Jadi kalau kalian ketemu Sabo dan Sabonya panikan ngestand, langsung kalian geprek aja ya pakai skill 2-nya Brody. Kalau skill satunya juga lumayan, ignore damage reduction loh. Jadi kalau misalnya kita sukses membuat Sabo terkena skill 1, bisa meninggal langsung ya. Parah banget. Untuk skill 2 juga sebenarnya lumayan sih, bisa bikin Sabo meninggal karena 200% ini damage-nya cukup lumayan. Yap, kalian bisa coba. Aku bakal cobain kok nanti, tenang aja ya. Lalu lanjut lagi di mana di sini kita akan naikin karakter tambahan yaitu Jinbei. Wow. Jinbei akan langsung naikkan ke tier S saja karena di sini cukup kepake buat lawan Sabo bahkan lawan Kujan. Oke banget loh. Jinbei ya. Naik lagi. Kemarin pas eranya Garp sama Shanks lalu Roger agak turun Jinbei. Crackers, nah Crackers masuk ke tier A sekarang. Lumayan buat lawan tipe karakter seperti Sabo dan bahkan Kujan. Lanjut lagi di sini Odeng. Odeng lumayan sekarang ya. Odeng buat nahan Sabo. Kalian tebas-tebas aja lumayan tuh. Enak. Seriously enak. Lalu di liga lumayan sekarang untuk peningkatan karakter Joro. Jadi Joro sekarang lumayan bagus tapi tetap beban ya. Aku nggak bisa memaksa Joro masuk ke tier A. Dan lebih bagus dari Crackers, mending pakai Crackers. Lalu di karakter Heaven sekarang ya. Heaven sih sekarang masih tetap Heaven. Tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan karakter-karakternya juga standar, tetap buat senang-senang aja sih. Nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan ya untuk di tier list Heaven. Kalau dilihat-lihat memang nggak ada karakter yang bagus sih. Tunggu adjustment ya, nanti mungkin aja bakal berubah.
Lalu di karakter beban, nah karakter beban di era sekarang sih kayaknya nggak ada yang naik sih. Aku nyari Robin Wano Onigashima, mana nih Robin Wano? Lumayan bagus loh Robin Wano. Robin Wano buat nyiduk Sabo. Oh di Heaven deh ya. Oh iya. Untuk karakter beban masih tetap beban ya di era sekarang ya, nggak ada perubahan. Yang mungkin bakal asik dipakai sih Hody Jonas, lumayan sekarang Heaven. Shiryu juga nih buat nyiduk-nyiduk Sabo, Heaven, seru, seru, seru. Lalu Pacifista juga nih untuk karakter beban sekarang lebih naik jadi ke karakter Heaven. Karena di sini Pacifista itu memiliki kemampuan yaitu ignore. Jadi kalau kalian punya skillnya Pacifista itu skill 1 dan skill 2 itu cocok banget buat lawan Sabo. Dan akan sangat menyenangkan jika kalian pakai di liga untuk ngerjain Sabo ya. Buat ngerjain, buat ngegendong sih kagak. Nih skill satunya ignore object, skill 2 juga ignore object, dan ada tambahan ignore damage reduction. Ini sakit banget, one shot Sabo ya, one shot. Oke, jadi singkatnya seperti itu. Karakter beban lagi sih kayaknya nggak ada ya, udah mentok. Oke, jadi gitu aja untuk tier list kita kali ini, dan tidak ada terlalu yang berubah signifikan ya. Cukup bagus sih metanya Sabo ini, nggak terlalu broken dan tidak terlalu merusak meta di era sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau pakai karakter, kalian bisa pakai karakter-karakter seperti ini ya. Nih aku zoom nih. Siapa tahu kalian mau lihat dengan lebih besar lagi. Nah. Oke. So, jadi seperti itu ya untuk tier list kita kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang mau pakai karakter bagus. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye. Jangan lupa di like videonya ya.